Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi jami'i syurutiha, dan dengan seluruh syarat-syaratnya. Orang tua wajib memerintahkan anaknya agar dia melaksanakan ibadah sholat dengan menggunakan syarat-syaratnya, seperti badannya harus suci, pakaiannya harus suci, sesuatu yang dibawa dia harus suci, tempatnya harus suci, dan harus menghadap kiblat. Di sab'in aibanda sab'in minasinina inda tamamiha, karena 7 maksudnya setelah 7 tahun. Maksudnya adalah ketika anak itu sempurna mencapai usia 7 tahun. Karena pada umumnya seorang anak pada usia 7 tahun itu sudah bisa memahami apa yang diajarkan, terkecuali anak itu memiliki kelainan, yaitu mengidap penyakit autis dan sejenisnya. Wa in mayyaza qablaha, dan jika dia mumayyiz sebelumnya. Maksudnya adalah ketika anak itu sudah mumayyiz sebelum usia 7 tahun. Dia sudah bisa makan sendiri, dia sudah bisa minum sendiri, dia sudah bisa mandi sendiri, beristinja sendiri, dan lain-lain sebagainya. Bayan bagi ma'asi gotil amri at-tahdidu, dan seyogianya ancaman bersama kalimat perintah. Kewajiban orang tua kepada anaknya itu adalah memerintahkan anaknya agar anak tersebut melaksanakan ibadah sholat. Dan orang tua memerintahkan anaknya itu dibarengi dengan kalimat ancaman, yaitu seperti sholat sanah kamu nak, kalau kamu nggak sholat nanti bupukul. Atau bisa juga dengan kalimat sana sholat nak, kalau kamu nggak sholat nanti dimasukkan oleh Allah ke neraka. Jangan sampai orang tua itu memerintahkan anaknya tidak dengan kalimat ancaman, seperti yuk sholat atau sana sholat. Dan mengapa orang tua itu memerintahkan anaknya dibarengi dengan kalimat ancaman? Karena supaya anak tersebut memiliki rasa takut dan ingin mengerjakan ibadah sholat. Wa yudrabu durban ghairu mubarrihin wujuban man dzukira 'alaiha ay 'ala tarkiha walau qada'an aw taraka syartan min syurutiha. Seorang anak dipukul dengan pukulan yang tidak melukai sebagai bentuk tarbiyah, yaitu bentuk pendidikan orang tua kepada anaknya, agar anak tersebut ingin melaksanakan ibadah sholat dan tidak ingin meninggalkannya. Maka wajib hukumnya bagi seorang wali atau orang tua untuk memberikan hukuman tersebut jikalau anak itu meninggalkan sholat hadiroh, yaitu sholat masuk waktu sholat yang sekarang, atau anak itu meninggalkan sholat qada yang pernah ia tinggalkan, atau bisa juga dia meninggalkan syarat-syarat sholat seperti dia sholat tanpa berwudu, atau dia sengaja sholat tanpa menghadap kiblat, dan lain-lain sebagainya. Li ashirin aibanda istikmaliha, karena 10 maksudnya setelah sempurnanya. Hukuman pukulan tersebut hanya diberikan kepada anak yang berusia sempurna mencapai usia 10 tahun. Dan apabila ada seorang anak yang belum sempurna mencapai usia 10 tahun, maka dia tidak dipukul, akan tapi hanya diperintahkan saja. Kemudian kata istikmaliha itu dimajrurkan karena jatuh setelah zorof zaman, yaitu ba'da, sebagaimana disebutkan di dalam Alfiyah Ibnu Malik yang berbunyi adzorfu waktun au makanun dumina fi biti rodin kahunam kus azmuna, yang dimana artinya zorof itu adalah waktu atau tempat yang menyimpan makna fi secara terus menerus, seperti menetaplah di sini secara terus menerus. Kemudian lil hadis sahihi, karena hadis sahih, dan dalil hukuman perbuatan tersebut berdasarkan hadis sahih yang dimana di situ berbunyi muru as-sabiya bisolati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Perintahkanlah oleh kalian anak kecil untuk melaksanakan sholat jikalau dia sudah berusia 7 tahun. Dan apabila seorang anak itu berusia 10 tahun, maka pukul oleh kalian dia atasnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka sebagian ulama memahami hadis tersebut
Itu dengan zahir nasnya, yaitu ketika anak meninggalkan sholat maka dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat kata doroba atau pukul dalam hadis tersebut memiliki makna bahwa orang tua itu harus menunjukkan sikap perhatiannya kepada anak agar anak itu ingin melakukan ibadah sholat ketika anak itu berusia 10 tahun. Dan mereka berhujjah bahwa tidak ada satu hadis pun yang menunjukkan bahwa Rasulullah pernah memukul anak kecil. Lalu yang kedua, dengan pukulan tersebut ada akibat, yaitu ada dampaknya, yang dimana dampaknya itu ketika orang tua memukul anak itu bisa menyebabkan menjauhkan anak dari orang tua, karena tidak semua anak itu ketika dipukul dia menerima pukulan tersebut. Akan tetapi sepengarang kitab Fathul Muin ini lebih cenderung dengan zahir nasnya, yaitu memaknai zahir nasnya, pukulan yang tidak melukai. Kemudian kasaumin atau qahu fa innahu yu'maru bihi li sab'in wa yudrabu alaihi li ashrin kasolati. Seorang anak yang sudah mampu berpuasa maka diperintahkan bagi dia atasnya karena berusia 7 tahun dan dipukul atasnya karena 10 seperti sholat. Apabila ada seorang anak yang sudah mampu untuk menjalankan ibadah puasa, maka orang tuanya harus tetap memerintahkan anaknya agar dia melaksanakan ibadah puasa pada usia 7 tahun. Walaupun anak itu mampu puasanya itu hanya setengah hari atau 2 jam saja, maka orang tua tetap harus memerintahkan anaknya agar dia melaksanakan ibadah puasa. Namun ketika anak itu sudah mencapai genap 10 tahun, maka orang tua wajib memerintahkan anaknya agar dia melaksanakan ibadah puasa. Dan apabila seorang anak itu tidak ingin menjalankan ibadah puasa, maka orang tua wajib memukul anak tersebut dengan pukulan yang tidak melukai. Dan hukum puasa ini, ibadah puasa ini sama dengan hukum ibadah sholat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.